Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Lina Nurlisa. Kali ini kakak akan mengajak kalian untuk belajar mengenai cara menghitung beberapa soal matematika seperti menghitung KPK, kelipatan persekutuan terkecil, FPB faktor persekutuan terbesar, dan akar pangkat 3 dengan cara trik super cepat. Sudah siap? Yuk kita mulai. Oke, adik-adik kita perhatikan soal berikut. Tentukan KPK dan FPB dari 72 dan 84. Kalau biasanya kalian menggunakan cara yang panjang menentukan faktorisasi primanya terlebih dahulu, tapi kali ini kalian hanya menggunakan tabel-tabel saja, tapi lebih mudah. Langkah pertama, kalian buat tabel terlebih dahulu. Karena di sini ada dua bilangan 72 dan 84, jadi kalian buat 4 kolom. Di sini KPK, kolom yang pertama, kolom yang kedua 72, kolom yang ketiga 84, kolom keempat FPB. Cara faktor dari 72 dan 84, 2. 72 dibagi 2, 36. 84 dibagi 2, 42. Karena pada dua kolom dua bilangan ini sudah terpenuhi, FPB juga harus ditulis di sini karena KPK di sini 2 faktornya, ditulis angka 2. Setelah itu kita bagi lagi, bagi 2, 18, 42 dibagi 2, 21, dua-duanya sama-sama penuh kolomnya, kalian tulis juga di sini 2. Selanjutnya dibagi berapa lagi? 2. 18 dibagi 2, 9, 21 dibagi 2, tidak bisa, kalian tetap tulis 21. Karena di sini kedua-duanya tidak semuanya bisa dibagi 2, jadi pada kolom FPB kalian kosongi. Jadi ingat ya, kalau pada dua kolom ini sama-sama bisa dibagi oleh faktor di KPK ini, kalian harus tulis hasilnya di sini 2, berarti ini tulis 2. Tapi kalau salah satu seperti ini, 9, 18 bisa dibagi 2 hasilnya 9. 21 tidak bisa dibagi 2. Jadi tetap tulis di sini, berarti dua-duanya tidak sama-sama bisa dibagi 2. Jadi pada kolom FPB dikosongi. Apakah di sini sudah selesai? Belum. Karena belum selesai, kita bagi lagi. Dibagi berapa? Untuk faktor dari 9 dan 21, kita bagi 3. 9 dibagi 3, 3. 21 dibagi 3, 7. Karena kedua-duanya penuh, sama-sama bisa dibagi dengan 3, FPB-nya kalian tulis 3. Selanjutnya, dibagi berapa lagi? Supaya di sini hasilnya faktornya menjadi 1. Dibagi 3 lagi. 3 dibagi 3 bisa 1. 7 dibagi 3 tidak bisa. Ingat, kalau tidak bisa kalian harus tetap tulis angkanya, angka 7. Karena di sini kedua-duanya tidak semuanya bisa dibagi 3, FPB kalian kosongi. Karena di sini masih angka 1 saja, 7 belum menjadi faktornya 1, berarti harus dibagi berapa lagi supaya menjadi 1? Kalian bagi angka 7. Ini 1 tetap menjadi 1, 7 dibagi 7, 1. Karena kedua-duanya tadi tidak semuanya dibagi 7, jadi FPB-nya juga kosong, dikosongi. Finish sampai sini selesai. Nah, tercepatnya dari mana? Kalian lihat di sini pada kolom KPK dan perhatikan pada kolom FPB. Pada kolom KPK ketemu berapa ini? 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 3 dan dikalikan 3 kalikan 7. Berarti 2 pangkat berapa? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 7. Ini KPK-nya. FPB-nya bagaimana? FPB juga sama. Kalian perhatikan pada kolom FPB. Hasilnya berapa? 2 dikalikan 2 dikalikan 3. Jadi 2 pangkat 2 kalikan 3. Jadi lebih simpel dan lebih gampang daripada kalian harus menentukan faktorisasi prima, di pohon faktorkan terlebih dahulu, setelah itu tentukan faktorisasi prima dan dilihat satu persatu untuk poin-poin penentuan KPK dan FPB. Lebih simpel kan? Ini kalau dua bilangan. Kita lanjut di nomor yang kedua. Sama caranya, kita harus menentukan tabelnya dulu.
Karena di sini ada 3 bilangan, berarti tabelnya bertambah 1. Kolomnya bertambah 1 ya. Oke, di sini kolom KPK 18, 36, 48 dan kolom FPB. Kita cari faktornya. Dibagi 2. 18 dibagi 2 9, 36 dibagi 2 18, 48 dibagi 2 24. FPB-nya berapa? Karena ketiga kolom ini semuanya terpenuhi, maka FPB-nya kalian tulis di sini 2, sama seperti faktor dari KPK. Oke, dibagi berapa lagi? 2. 9 dibagi 2 tidak bisa, kalian tetap tulis angka 9. 18 dibagi 2 9, 24 dibagi 2 12. Ketiga-tiganya ternyata ada 1 yang tidak bisa dibagi 2. Berarti kolom FPB kalian harus kosongi. Oke, selanjutnya dibagi berapa lagi? 2 lagi. 9 tidak bisa dibagi 2. Tulis angka 9. 9 tidak bisa lagi dibagi 2. Tulis angka 9. 12 ternyata bisa dibagi 2. Jadi hasilnya 6. Tapi meskipun 12 bisa bagi 2, dari ketiga kolom ini tidak semuanya bisa dibagi 2, maka kolom FPB kalian kosongi lagi. Dibagi 2 lagi. 9 dibagi 2 tidak bisa, tetap tulis 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, tulis 9. 6 dibagi 2 bisa, ternyata 3. Tapi tetap ketiga kolom ini tidak bisa dibagi 2 semua. Jadi FPB-nya kalian kosong. Selanjutnya dibagi berapa lagi? Karena di sini ada faktornya 3. Kita bagi 3. 9 dibagi 3 3. 9 dibagi 3 3. 3 dibagi 3 1. Dari ketiga kolom ini semuanya bisa dibagi 3. Jadi FPB-nya di kolom FPB kalian tulis angka 3. Apakah ini sudah selesai? Belum. Karena ketiga kolom bilangan ini harus semuanya faktornya menjadi 1. Jadi ini dibagi 3, 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1, dan ini 1 tetap 1. Oke, ternyata ketiganya memang hasilnya 1, tapi tidak semuanya ini bisa dibagi 3. Jadi kolom FPB tetap kosong. Ternyata finish sampai sini. Kalian perhatikan pada kolom KPK. Berapa hasilnya? 2 dikalikan 2 kalikan 2 kalikan 2, kalikan 3, kalikan 3. Jadi 2 pangkat 4, kalikan 3 pangkat 2. FPB kolomnya hanya 2 kalikan 3 atau 6. Lebih simpel kan? Nah, beginilah cara untuk menentukan trik super cepat untuk menentukan KPK dan FPB. Bagaimana adik-adik? Semoga kalian bisa mengikutinya. Terima kasih. Oke adik-adik, kita lanjut untuk menentukan akar pangkat 3. Nah, untuk menentukan akar pangkat 3, kalian tidak usah bingung untuk menentukan, aduh kalau misalkan kita mengerjakan soal dengan bilangan yang sangat panjang, apakah harus menghitung terlalu panjang? Tidak. Nah, intinya sekarang, kalau untuk menentukan akar pangkat 3, kalian harus menghafalkan tabel berikut. Ada 2 kolom tabel ini. Angka satuan, perhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya 0, maka hasil akarnya pasti 0. Jika angka satuannya 1, maka hasil akarnya pasti 1. Jika angka satuannya 2, maka hasil akar pasti 8. Angka satuan 3, hasil akar 7. Angka satuan 4, hasil akar 4. Angka satuan 5, hasil akarnya 5. Angka satuan 6, hasil akarnya 6. Angka satuan 7, hasil akar 3. Angka satuan 8 hasil akar 2, dan angka satuan 9 hasilnya pasti 9. Mudah kan? Hanya angka 0 sampai 9 kalian harus menghafalkan. Jika kalian sudah hafal, pasti mudah untuk menentukan soal-soal berikut. Sekarang kita perhatikan soal nomor 1. Untuk menentukan akar pangkat 3, kalian harus memperhatikan yang pertama angka satuannya. Sebelum menentukan angka satuan, kalian perhatikan dulu. Di sini ada bilangan 343. Dalam soal akar pangkat 3, kalian harus bisa memisahkan 3 angka ini, 3 bilangan ini. 343. Angka satuannya 3.
Kalau angka satuannya 3, pasti hasil akarnya 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Akar pangkat 3 dari 512. Karena contoh yang pertama tadi kan sudah kalian perhatikan untuk 3 bilangan. Ini juga sama 3 bilangan, 512. Angka satuannya adalah 2. Jika angka satuannya 2, maka hasil akar pasti 8. Paham adik-adik? Gampang sekali. Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Beda antara soal yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau untuk soal yang nomor 1 dan nomor 2 itu 3 bilangan, hanya ratusan saja. Tapi kalau untuk soal yang ketiga, kalian masuk di angka ribuan. Kalau ribuan nggak usah bingung, ngitungnya bagaimana lagi ya Kak? Nah, kita perhatikan di sini. Tadi saya sudah sampaikan kalau menghitung akar pangkat 3, kalian perhatikan 3 bilangan. 3 bilangan, ini ada 4 bilangan. 1728, 1728. Kalian pisahkan 3 angka dan ini masuk di angka berikutnya. Pada bilangan 728, perhatikan dulu angka satuannya. Angka satuannya berapa? Ternyata angka satuannya 8. Angka satuan 8 adalah 2, berarti hasil akarnya 2. Apakah sudah selesai? Belum selesai. Karena di sini ada angka di depannya, angka 1. 1 bagaimana cara menghitungnya? Kalian harus ingat, karena di sini akar pangkat 3 berarti berapa dikalikan berapa hasilnya 1 atau mendekati 1. Jadi 3 bilangan nanti hasilnya. Berapa ya kira-kira bilangan hasilnya kalau dikalikan 3 kali hasilnya 1? Mudah sekali, hasilnya adalah 1. 1 dikalikan 1 dikalikan 1 hasilnya pasti 1. Nah, berarti kalau hasilnya pasti 1, maka di sini adalah jawabannya. Oke, jadi untuk akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Mudah kan? Kita lanjut di nomor 4. Akar pangkat 3 dari 12.167. Wow, lebih besar lagi ya. Tadi ribuan, sekarang puluh ribuan. Kita pisahkan lagi. Pada ruas yang pertama, 3 bilangan. Pisahkan lagi bilangan berikutnya. 167, perhatikan angka satuannya. Angka satuannya adalah 7. Jika angka satuan 7, maka hasil akarnya pasti 3. Ini belum selesai, kita perhatikan angka di depannya. 12, berapakah ketiga bilangan jika dikalikan hasilnya 12 atau kurang dari 12? Kira-kira berapa? Apakah 1 lagi? Kalau 1 terlalu jauh dengan 12. Kalau 2 dikalikan 2, 4. 4 dikalikan 2, 8. Apakah benar 2? Kita simpan dulu. 8, berarti 8 kurang dari 12. Kalau misalkan kan kok bisa 2 ya Kak? Saya pengen coba 3. Kalau 3 dikalikan 3, 9. 9 dikalikan 3, 27. Kalau lebih dari 12 tidak boleh. Jadi hasilnya harus angka yang kurang dari 12 atau sama dengan 12. Jadi yang benar hasilnya adalah 2. Maka hasilnya akar pangkat 3 dari 12.167 adalah 23. Oke, soal yang paling akhir ya. Akar pangkat 3 dari 59.319. Kita bagi lagi seperti tadi. Nah, untuk angka 319, kalian perhatikan angka satuannya. Angka satuannya 9 berapa? 9 hasil akarnya. Oke, tidak selesai sampai sini. Kalian harus perhatikan di angka paling depan. Berapakah 3 bilangan jika dikalikan hasilnya 59 atau kurang dari 59? Catatannya tidak boleh lebih dari 59. Jadi harus kurang dari 59. Kalian ingat, coba kalau misalkan 2 dikalikan 2, 4. 4 dikalikan 2, 8. Sangat jauh bedanya dengan 59. Kalau 3 dikalikan 3, 9.
9 kalikan 3, 27. Kalian simpan dulu di sini 27. 27 ternyata kurang dari 59. Sekarang 4. 4 dikalikan 4, 16. 16 dikalikan 4, 64. 64 ternyata lebih dari 59. Jadi ini tidak boleh. Jadi jawabannya berapakah 3 angka jika dikalikan hasilnya kurang dari 59? Yaitu 3. 3 dikalikan 3, 9. 9 dikalikan 3, 27. Jadi pas nilainya. 27 kan kurang dari 59. Jadi jawabannya adalah untuk puluhannya 39. Jadi hasil akar pangkat 3 dari 59.319 adalah 3. Oke adik-adik, sampai di sini ya video tutorial dari kakak. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dalam menghadapi ujian nanti ya. Tetap semangat.